Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pertemuan Bahasa Indonesia. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh HM. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang tidak masuk atau sakit, silahkan dicek kiri kanannya. Barangkali ada yang tidak hadir. Ada? Baik, masuk semua ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan dikeluarkan buku tulisnya, pulpennya, pensilnya. Silahkan ditaruh di meja masing-masing. Oh iya, ada yang masih ingat minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita ngebahas tentang materi apa? Ya, silahkan Rohiman. Ya, betul. Tentang cerita inspiratif. Ada yang tahu apa itu teks cerita inspiratif? Nah ya, silahkan Juleha. Teks cerita inspiratif itu apa? Ya, teks cerita inspiratif itu adalah teks yang berisi pengalaman, baik kejadian nyata atau fiksi, yang menginspirasi atau memotivasi banyak orang. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang struktur teks cerita inspiratif dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif tersebut. Nah, baik anak-anak, tentang struktur teks cerita inspiratif itu meliputi satu, orientasi yang biasanya meliputi pengantar cerita, pendahuluan, pengenalan tokoh, latar biasanya. Terus yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu inti dari cerita atau konflik yang berupa pertentangan dengan tokoh yang lain. Terus yang ketiga ada resolusi. Biasanya penyelesaian masalah yang dialami tokoh tersebut. Dan yang keempat ada koda. Koda itu kesimpulan dari konflik tersebut, biasanya berisi pesan moral. Tentang ciri kebahasaan biasanya berupa menggunakan kalimat yang bermakna lampau atau yang terdahulu. Contoh kalimat lampaunya telah, sudah, dan terbukti. Terus yang kedua ada kata kerja. Kata kerja menggambarkan suatu tindakan. Ini Bapak akan menayangkan cerita inspiratif dari tokoh Indonesia yang begitu terkenal, begitu familiar. Silahkan kalian tonton sendiri cerita inspiratif dari seorang Presiden Joko Widodo. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Suatu hari,
Kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakab. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Lalu kita jatuh ya, harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jean. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Sudah selesai menyimak video inspiratif dari seorang Presiden Joko Widodo. Nah, kali ini silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Nah, duduknya udah sesuai per kelompok masing-masing ya. Yang video tadi silahkan per kelompoknya membuat teks cerita inspiratif yang meliputi struktur dan ciri kebahasaan yang sudah Bapak jelaskan tadi.
sekarang sudah selesai ya waktu mengerjakan hasil kelompoknya. Silahkan Bapak minta setiap perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing di depan. Setelah presentasi tadi dari kelompok 1 sampai 4, Bapak kira sudah bagus. Hanya saja ada beberapa kelompok yang Bapak kira dari ciri kebahasaannya itu kurang muncul ya. Dari segi kalimat lampaunya itu tidak muncul kata dari Presiden Jokowi itu pada zaman dahulu diceritakan seperti apa Presiden Jokowi itu. Alangkah baiknya untuk ke depan struktur dan ciri kebahasaannya itu harus lebih dimunculkan lagi. Untuk pertemuan kali ini kita anggap selesai. Nah, barangkali di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas tadi itu tentang apa saja. Nah, iya betul Yono. Tentang apa? Ya, tentang struktur teks cerita inspiratif dan ciri kebahasaan. Barangkali di sini ada yang masih ingat kita tadi membahas tentang struktur teks cerita inspiratif. Apa saja dari struktur itu? Ya, betul. Satu, orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Dan yang keempat ada koda. Asalnya ada yang tahu? Nah ya, Siti silahkan. Ya, betul. Ada menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contohnya sudah, telah, dan terbukti. Yang kedua, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah ya, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup. Silakan alat tulisnya dibereskan kembali, dipimpin doa terlebih dahulu oleh hakemnya. Ya, sudah sekian pembahasan materi untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.